Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 9 SMP PG Depok 2 Tengah? Mudah-mudahan kabar kalian baik-baik saja, sehat selalu, dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Selasa, bulan Februari 2022, berjumpa lagi dengan Ibu Bu Yani Arunisa dengan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Untuk di pertemuan hari ini masih lanjutan pertemuan yang ketiga tentang permasalahan keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Walaupun di pertemuan hari ini kita masih daring ya atau PJJ lagi, kalian harus tetap semangat untuk menyimak video ini dan PPT ini. Sebelum ke materi, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sekarang kita lanjut ke slide berikutnya. Di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran kita hari ini menjelaskan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia dengan baik. Dari tujuan pembelajaran kita ke nomor 2. Nomor 2 ada pengaruh keberagaman masyarakat. Keberagaman masyarakat Indonesia menjadi suatu kekuatan bagi tumbuhnya persatuan dan kesatuan bangsa. Dalam kehidupan masyarakat kita, keberagaman ini belum sepenuhnya menjadi sebuah kekuatan, tapi menjadi pemicu terjadinya perselisihan dalam masyarakat. Dampak positif yang ditimbulkan dari keberagaman masyarakat Indonesia diantaranya. Jadi pengaruh keberagaman masyarakat ini ada dampak positif dan ada dampak negatif. Yang pertama ini ada dampak positifnya. Yang A, terciptanya integritas nasional. Yang B, menjadi sarana untuk memajukan pergaulan antar suku, agama, dan budaya, dan begitupun golongan. Dan yang C, dapat memperkaya hasanah budaya bangsa. Jadi adanya pengaruh keberagaman masyarakat Indonesia ada dampak positif dan ada dampak negatifnya. Nah, untuk dampak positifnya di sini ada 3 ya. Tadi yang pertama terciptanya integritas nasional ya. Terus menjadi sarana untuk memajukan pergaulan kita baik antar suku, baik antar agama, baik antar budaya dan juga antar golongan. Dan yang ketiga dapatnya memperkaya hasanah budaya bangsa Indonesia. Ini dampak positifnya dengan adanya keberagaman masyarakat tersebut, pengaruhnya ya. Nah, selanjutnya sekarang kita lihat dampak negatifnya. Pertama, terjadinya konflik dalam masyarakat. Yang B, munculnya sikap primordialisme, yaitu pandangan yang berpegang teguh pada hal-hal yang dibawa sejak kecil, baik mengenai tradisi, adat istiadat, kepercayaan, maupun segala sesuatu yang ada di lingkungan pertamanya. Terus yang ketiga, dampak negatifnya munculnya sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap bahwa suku bangsanya sendiri lebih unggul dibandingkan dengan suku yang lainnya. Yang D, fanatisme yang berlebihan, yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lain. Ini dampak negatifnya ya dengan adanya pengaruh dari keberagaman masyarakat tersebut. Yang pertama, munculnya terjadinya sebuah konflik. Yang kedua, munculnya sikap primordialisme ya yang berpegang teguh kepada tradisi atau adat istiadatnya atau kepercayaannya. Terus yang C, sikap etnosentrisme, yaitu suatu pandangan yang menganggap suku bangsanya tuh lebih baik dibandingkan dengan suku yang lainnya. Nah, yang D, fanatisme atau fanatik yang secara berlebihan.
yaitu paham yang berpegang teguh secara berlebihan terhadap keyakinan sendiri sehingga menganggap salah terhadap keyakinan yang lainnya. Ini dampak negatif ya dengan adanya pengaruh dari keberagaman masyarakat tersebut. Nah, sikap-sikap seperti ini yang harus kita hindari, baik dari sikap primordialisme, munculnya sebuah konflik, ya, dari sikap etnosentrisme atau sikap fanatisme. Selanjutnya dari dampak negatif, kita ke slide berikutnya. Di sini ada yang bagian nomor 3. Ada permasalahan yang mungkin muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang beraneka ragam karena terdiri atas berbagai suku bangsa, adat istiadat, bahasa daerah, serta agama yang berbeda-beda. Keanekaragaman tersebut terdapat di berbagai wilayah yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Selanjutnya, bagian yang A, bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Konflik dalam masyarakat dapat dikelompokkan berdasarkan tingkatannya, yaitu konflik ideologi dan konflik politik. Kalau konflik ideologi terjadi karena perbedaan ideologi dalam masyarakat. Contoh konflik ideologi adalah peristiwa dari G30 SPKI yang merupakan penolakan bangsa Indonesia terhadap ideologi komunis. Adapun konflik politik merupakan pertentangan yang disebabkan perbedaan kepentingan dalam memperoleh kekuasaan atau merumuskan kebijakan pemerintah. Contoh nyatanya ya, konflik politik antara lain bentrokan akibat proses pemilihan umum atau pemilu, atau bentrokan menolak kebijakan pemerintah atau menuntut sesuatu. Ini jadi yang pertama ini adalah bentuk konflik pada masyarakat Indonesia. Tadi bentuk konfliknya yaitu bisa dilihat dari konflik ideologi dan politik. Kalau ideologi karena dulu bangsa Indonesia pernah ya ingin merubah ideologi. Jadi G30 SPKI. Terus konflik politiknya yaitu bentrokan akibat ya karena pemilihan umum, bentrok menolak kebijakan dari pemerintah atau menolak peraturan dari pemerintah dan menuntut sesuatu. Sekarang selanjutnya slide berikutnya, berdasarkan jenisnya terdapat konflik antar suku, konflik antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Berikut uraian konflik berdasarkan jenisnya. Nah, sekarang kita lihat konflik yang pertama adalah berdasarkan jenisnya yaitu antar suku. Yaitu pertentangan antara suku yang satu dengan suku yang lain. Perbedaan suku seringkali menyebabkan perbedaan dari adat istiadatnya, budayanya, sistem kekerabatan, dan norma sosial dalam masyarakatnya. Pemahaman yang keliru terhadap perbedaan ini dapat menimbulkan masalah, bahkan konflik dalam masyarakatnya. Kalian bisa lihat ya, ada gambar di sini, gambar 4.5. Ini merupakan contoh dari konflik antar suku. Terjadinya bentrokan antar suku bangsa sangat berbahaya apabila tidak dicegah dan diatasi dengan baik. Ini yang pertama itu konflik antar suku ya. Jadi banyaknya suku bisa menimbulkan sebuah konflik antar suku. Selanjutnya yang kedua adalah konflik antar agama. Yaitu pertentangan antara kelompok yang memiliki keyakinan atau agama yang berbeda. Konflik ini dapat terjadi antara agama yang satu dengan agama yang lain atau antara kelompok dalam agama tertentu. Yang ketiga yaitu konflik antar ras, yaitu pertentangan antara ras yang satu dengan ras yang lain. Pertentangan ini dapat disebabkan dengan sikap rasialis, yaitu memperlakukan orang dengan berbeda-beda berdasarkan dari rasnya. Terus yang keempat, konflik antar golongan, yaitu pertentangan antara kelompok atau golongan dalam masyarakat. Golongan atau kelompok dalam masyarakat dapat dibedakan atas dasar pekerjaan, partai politik, asal daerah, dan sebagainya. Inilah konflik ya yang berdasarkan dari jenisnya, dari jenis antar suku, antar agama, konflik antar ras, dan konflik antar golongan. Selanjutnya bagian B, penyebab konflik dalam masyarakat. Konflik dalam masyarakat bukan merupakan proses yang terjadi secara tiba-tiba.
peristiwa ini terjadi melalui proses yang ditandai oleh beberapa gejala dalam masyarakat. Gejala yang menunjukkan adanya konflik sosial dalam masyarakat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak adanya persamaan pandangan antar kelompok, seperti perbedaan tujuan, cara melakukan sesuatu, dan sebagainya. Terus yang nomor 2, norma-norma sosial tidak berfungsi dengan baik sebagai alat mencapai tujuan. 3, adanya pertentangan norma-norma dalam masyarakat sehingga menimbulkan kebingungan bagi masyarakat. Sedangkan yang keempat, sanksi terhadap pelanggar atas norma tidak tegas atau lemah. 5, tindakan anggota masyarakat sudah tidak lagi sesuai dengan norma yang berlaku. 6, terjadinya proses disosiatif, yaitu proses yang mengarah pada persaingan tidak sehat, tidak kontroversial, dan pertentangan atau konflik. Ini penyebab konflik dalam masyarakat. Ya, disebabkan dari 6 tadi. Selanjutnya, adapun beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial antara lain sebagai berikut. Gejala menguatnya etnosentrisme kelompok. Etnosentrisme berasal dari kata etnos yang berarti suku, sedangkan sentrisme berarti titik pusat. Dengan demikian, etnosentrisme memiliki arti perasaan suatu kelompok di mana kelompoknya merasa dirinya paling baik, paling benar, paling hebat, sehingga mengukur kelompok lain dengan nilai dan norma kelompoknya sendiri. Yang nomor 2, stereotip terhadap suatu kelompok, yaitu anggapan yang dimiliki terhadap suatu kelompok yang bersifat tidak baik. Misalnya anggapan bahwa satu kelompok identik dengan kekerasan, sifat suatu suku yang kasar, dan sebagainya. Sedangkan yang ketiga, hubungan antar penganut agama yang kurang harmonis, sikap fanatik yang berlebihan terhadap keyakinannya masing-masing, dapat menimbulkan sikap tidak toleran terhadap agama lain. Yang keempat, hubungan antara penduduk asli dan penduduk pendatang yang kurang harmonis dapat menimbulkan berbagai masalah dalam masyarakat yang beragam. Ketidakharmonisan dapat terjadi dengan diawali rasa ketidakadilan dalam bidang ekonomi, politik, ketersinggungan, keterbatasan komunikasi, dan sebagainya. Ya, ini beberapa gejala dalam masyarakat yang memiliki potensi menjadi penyebab konflik sosial ya dalam lingkungan masyarakat atau dalam lingkungan tempat tinggal kita. Nah, ini bisa aja timbul ya, bisa muncul dalam lingkungan tempat tinggal kita atau masyarakat kita. Nah, tetapi kita sebagai masyarakat yang baik, kita harus menghindari hal-hal yang tadi ya, sikap fanatik, etnosentrisme ya, yang sikap memandang rendah suku lain atau bangsa lain, itu tidak boleh ya. Jadi kita harus punya rasa keanekaragaman terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Balik lagi ke Bhinneka Tunggal Ika ya, berbeda-beda tapi tetap satu tujuan. Oke, itu saja materi lanjutan dari pertemuan yang ketiga. Mudah-mudahan materi ini bisa dipahami oleh kalian semuanya. Dan untuk di pertemuan hari ini, Ibu akan berikan soal ya, pilihan ganda sebanyak 20 soal pilihan ganda. Nanti akan Ibu kirim Google Formnya ya ke wali kelas kalian masing-masing. Oke, tetap jaga prokesnya ya, protokol kesehatannya. Ya, itu saja yang Ibu sampaikan. Ibu ucapkan terima kasih. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.